Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, sebelumnya saya sudah pernah membahas film Alien pertama yang dirilis tahun 1979. Kali ini saya akan membahas film lanjutannya, yaitu film Alien yang kedua. Di ending film pertama, Ripley berhasil selamat dari serangan alien Xenomorph yang diam-diam menyelinap ke dalam pesawat miliknya. Kondisi pesawat tersebut terlalu kecil dan gak layak untuk perjalanan jauh. Maka dari itu ia memutuskan tidur pada kapsul hibernasi sambil menunggu ada yang menyelamatkannya. 57 tahun pun berlalu, sebuah kapal angkasa besar yang sedang lewat menemukan pesawat kecil itu lalu menyelamatkan Ripley. Seorang pria bernama Burke mengatakan kalau Ripley sudah tidur selama 57 tahun lamanya dan sebuah keajaiban tidak terjadi apapun padanya selama ini. Burke juga memberitahu perihal putrinya yang sudah berusia 66 tahun namun sudah meninggal. Setelah cukup beristirahat, Ripley diminta menghadiri sebuah pertemuan penting untuk memberikan keterangan lengkap kepada pejabat tinggi perusahaan mengenai apa yang terjadi pada Nostromo. Pada pertemuan itu, Ripley menceritakan segalanya kepada mereka mengenai insiden yang terjadi pada Nostromo, termasuk kemunculan alien mengerikan yang membunuh para kru. Semua berawal dari perintah untuk mendatangi suatu objek bernama LV-426. Mereka diminta melakukan pemeriksaan pada sebuah sinyal darurat yang berujung pada malapetaka. Ripley mengatakan kalau di sana juga terdapat pesawat makhluk asing yang tidak diketahui dari mana asalnya. Di dalam pesawat tersebut berisi ribuan telur yang akhirnya masuk ke dalam tubuh seorang awak lalu menjadi makhluk alien yang mematikan. Meski sudah dijelaskan secara detail, namun para eksekutif perusahaan tidak ada yang percaya. Setelah pertemuan selesai, Ripley menemui seorang petinggi perusahaan. Ia memintanya untuk melakukan pemeriksaan pada LV-426 jika memang tidak percaya. Lalu Lewin berkata kalau hal itu tidak diperlukan, karena sudah sejak 20 tahun yang lalu orang-orang tuh berada di sana. Mereka membangun sebuah mesin atmosfer raksasa yang menciptakan oksigen dan memungkinkan manusia bernafas di sana. Para manusia juga tinggal di sebuah fasilitas hunian dan membentuk sebuah koloni baru. Ada sekitar 70 keluarga berada di sana. Selama ini juga tidak ditemukan ada tanda-tanda organisme berbahaya. Alasan itulah yang membuat mereka tuh tidak mempercayai perkataan Ripley. Lalu scene berpindah ke LV-426. Terlihat sebuah bangunan fasilitas berisi banyak orang bekerja di sana. Sudah lama mereka tinggal di sana dan setiap harinya membuat planet tersebut semakin layak untuk ditinggali. Selain itu, mereka yang tinggal di sana juga ditugaskan menjelajah ke area yang belum pernah dikunjungi untuk melakukan pemetaan atau mencari sumber-sumber daya alam yang baru. Di saat yang bersamaan, pasangan suami istri dikirim ke suatu tempat yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Pasangan itu juga mengajak kedua anak mereka sekalian jalan-jalan. Lalu mereka menemukan sebuah objek mirip pesawat angkasa di hadapan mereka. Pesawat itu tentu saja adalah pesawat yang sama dengan yang ditemukan kru Nostromo di film pertama. Karena penasaran, mereka memutuskan masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Mereka berdua meminta dua anak mereka menunggu di dalam rover demi keselamatan. Setelah cukup lama berada di dalam, mereka kembali dengan kondisi darurat. Sang ayah diserang makhluk asing yang menempel pada wajahnya. Tentu saja makhluk itu adalah facehugger yang kita kenal, yang keluar dari telur-telur alien. Kemudian sang ibu berusaha menghubungi koloni untuk meminta bantuan. Lalu scene berganti ke pesawat di mana Ripley berada. Burke bersama seorang letnan bernama Gorman mendatanginya, yang menerima laporan kalau mereka hilang komunikasi dengan koloni yang berada di LV-426. Mereka meminta Ripley pergi ke sana untuk memandu para tentara menyelidiki apa yang sedang terjadi. Hal itu dikarenakan Ripley pernah berada di sana sebelumnya. Awalnya Ripley itu menolak karena memang LV-426 adalah tempat yang sangat berbahaya. Meski pada akhirnya Ripley memutuskan untuk pergi ke LV-426. Namun dengan syarat bahwa mereka akan menghancurkan makhluk asing itu jika benar-benar ada di sana. Dan akhirnya Ripley, Gorman, dan Burke bersama para tentara militer dikirim ke LV-426 untuk melakukan penyelidikan. Operasi militer tersebut dikepalai oleh Gorman dan para tentara dipimpin oleh seorang sersan yang bernama Epon. Ia berkata pada anak buahnya bahwa misi mereka saat ini adalah melakukan penyelamatan. Dan tentu saja perjalanan mereka ditemani sebuah robot android bernama Bishop. Hal ini cukup wajar karena di setiap pesawat angkasa yang dikirim perusahaan Weyland pasti ada robot yang ditugaskan membantu para manusia.
Ripley memang tidak menyukai robot android, apalagi Ash sebelumnya telah berbuat kekacauan pada Nostromo. Ia tidak ingin hal itu terjadi kembali padanya. Bishop mengatakan bahwa Ash adalah model lama dan mungkin saja mengalami kerusakan. Ia berkata kalau dirinya dirancang untuk benar-benar melayani manusia. Meski begitu, Ripley tidak ingin ia berada di dekat mereka. Setelah mereka sampai ke LV-426 dan sebelum melakukan pendaratan, Ripley menjelaskan bahwa yang mereka hadapi adalah makhluk alien berbahaya. Ada kemungkinan koloni yang berada di sana sudah dimangsa makhluk tersebut. Karena itulah mereka harus sangat berhati-hati. Setelah itu, para tentara pun mempersiapkan senjata mereka, termasuk kendaraan berat yang akan mereka gunakan untuk menjelajah. Kemudian mereka turun menggunakan sebuah pesawat pendarat. Mereka juga langsung menuju lokasi di mana para koloni berada. Dari dalam pesawat, Burt juga menunjukkan kepada Ripley sebuah mesin pemrosesan atmosfer yang mereka buat. Mesin itulah yang membuat manusia bisa bernafas dengan bebas di planet tersebut. Setelah mendarat, mereka menggunakan rover untuk menuju fasilitas hunian. Apon dan anak buahnya akan masuk terlebih dahulu, sementara sisanya menunggu di dalam kendaraan untuk melakukan monitoring. Lalu Apon meminta anak buahnya untuk berpencar agar mempercepat misi penyelamatan. Mereka melihat kalau di dalam hunian itu terdapat banyak kerusakan. Mereka juga menemukan ada sebuah lubang yang nampaknya menembus sampai lantai bawah. Burt lalu menyadari mungkin saja lubang itu dikarenakan asam dalam darah pada alien Xenomorph. Hal itu seperti kejadian yang pernah diceritakan Ripley. Setelah menyisir semua ruangan, keempat regu tim tidak menemukan ada tanda-tanda kehidupan atau makhluk asing berada di sana. Lalu Apon menghubungi Gorman bahwa situasi di dalam cukup aman. Karena itu, Gorman dan yang lain memutuskan menyusul mereka. Satu hal yang tidak mereka mengerti adalah mereka tidak menemukan mayat atau tubuh seorang pun berada di dalam hunian. Mereka pun melanjutkan pencarian bersama-sama. Kemudian mereka menemukan sebuah ruangan yang diduga sebagai laboratorium rahasia. Di dalam ruangan itu mereka melihat makhluk-makhluk aneh berada di dalam tabung-tabung kaca. Hal tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan Ripley sebelumnya. Salah satu dari facehugger itu bahkan masih hidup. Lalu Bishop menemukan sebuah catatan laboratorium yang berisi kalau mereka melakukan penelitian terhadap makhluk-makhluk tersebut. Sepertinya setelah menolong pasangan suami istri sebelumnya, anggota koloni diam-diam melakukan penelitian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kemana sebenarnya orang-orang pergi. Tiba-tiba mereka dikejutkan kalau radar yang mereka bawa berbunyi. Radar itu mendeteksi bahwa ada sesuatu datang mendekati mereka. Dan ternyata sesuatu itu adalah seorang anak perempuan bernama Newt. Newt ini adalah seorang anak pasangan suami istri yang sebelumnya bertugas melakukan pemetaan. Ripley mencoba bertanya di mana orang tuanya dan kemana orang-orang pergi. Newt mengatakan kalau semua orang sudah meninggal dan tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Sementara itu di lab, Bishop melakukan penelitian terhadap salah satu facehugger. Tentu saja hal ini dikarenakan Bishop adalah robot yang diciptakan untuk melakukan penelitian terhadap organisme asing. Lalu di sebuah ruangan, Burt dan Hicks mencoba melakukan pemindaian terhadap anggota koloni. Diketahui kalau mereka memakai sebuah alat atau gelang yang menunjukkan lokasi di mana mereka berada. Alat itu mirip GPS yang sewaktu-waktu berguna jika salah satu dari mereka tuh tersesat di planet tersebut. Mereka mencoba melakukan pelacakan apakah ada kemungkinan mereka berada di luar fasilitas. Dan secara mengejutkan radar menangkap ada banyak manusia berada di dalam mesin atmosfer. Mereka ada di stasiun pengolahan di dekat menara pendingin yang berada di lantai bawah. Bahkan mereka menunjukkan tanda-tanda kalau mereka masih hidup. Karena itu mereka semua segera pergi ke sana. Setelah sampai, Apon dan anak buahnya langsung melakukan penyisiran. Sementara itu sisanya berjaga di dalam rover sambil memantau situasi. Apon dan anak buahnya menuju lokasi di mana mereka melakukan pelacakan sebelumnya. Kondisi ruangan tidak terlihat seperti bangunan manusia dan lebih terlihat seperti sarang sesuatu. Kemudian Gorman memerintahkan mereka untuk masuk lebih dalam. Lalu Burt mengingatkan Gorman bahwa saat ini Apon dan anak buahnya berada tepat di bawah mesin pendingin utama reaktor. Ia meminta mereka berhati-hati dan tidak asal menembak. Peluru dikhawatirkan menembus mesin lalu memicu ledakan nuklir yang sangat mengerikan. Karena itu Gorman meminta Apon untuk tidak menembak.
Mereka masih diperbolehkan menggunakan senjata pembakar untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka melanjutkan pencarian. Lalu di sebuah ruangan mereka dikejutkan temuan anggota koloni yang sepertinya menempel pada dinding sarang tersebut. Mereka juga melihat ada banyak telur kosong dan facehugger berserakan di mana-mana. Seorang manusia yang masih hidup di sana mengatakan bahwa mereka harus segera membunuhnya. Sayangnya mereka sudah terlambat. Lalu dari dalam dadanya keluar makhluk asing yang gak lain adalah alien Xenomorph. Tentara pun langsung membakarnya dan ternyata kedatangan mereka sudah sejak tadi diawasi para alien yang sudah dewasa. Alien-alien itu mulai bergerak dan membuat radar berbunyi. Mereka pun siaga menghadapi kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Tiba-tiba alien itu menyerang beberapa di antara mereka. Alien itu muncul di mana-mana. Mereka pun terpaksa menggunakan senjata mereka untuk menembaki alien tersebut. Ripley mendengar kalau mereka kesulitan, lalu membawa kendaraan rover masuk ke dalam sarang untuk menjemput para tentara. Tidak banyak yang selamat, Sersan Epon pun juga tewas diserang alien Xenomorph. Selain itu, Gorman juga mengalami luka di kepala akibat terbentur. Namun setidaknya mereka berhasil keluar dari sana. Lalu Ripley berkata bahwa tidak ada gunanya melawan alien itu secara langsung. Mereka harus menggunakan pesawat lalu meledakkan tempat itu agar para alien itu musnah. Karena Epon sudah tewas, Hicks mengambil alih kepemimpinan. Lalu ia meminta Vero, sang pilot, menerbangkan pesawat untuk menjemput mereka. Namun sayangnya saat sedang menerbangkan pesawat, seekor Xenomorph berhasil menyusup ke dalam lalu membunuh Vero. Pesawat yang ia terbangkan pun menjadi tidak terkendali lalu jatuh meledak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain kembali ke hunian demi keselamatan. Hicks mengatakan bahwa mereka tidak akan dinyatakan hilang sebelum 17 hari. Setelah itu barulah bantuan akan datang menyelamatkan mereka. Lalu Hudson berkata bahwa mereka tidak mungkin bertahan selama itu. Ia khawatir kalau alien itu akan datang lalu membunuh mereka satu persatu. Kini yang harus mereka lakukan adalah menutup saluran atau terowongan yang menghubungkan mesin atmosfer dengan komplek hunian tempat mereka berada. Mereka menduga bahwa alien itu membawa para manusia melalui terowongan tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah anggota koloni yang berada di sana setidaknya berjumlah lebih dari 100 orang. Setiap alien Xenomorph lahir dari satu telur yang menginfeksi manusia. Lalu siapakah yang menaruh telur-telur itu di sana? Mereka berpikir bahwa mungkin saja ada alien yang bisa bertelur. Alien yang lebih besar daripada yang lainnya atau disebut juga ratu alien. Kemudian Ripley meminta Bishop untuk menghancurkan seluruh sampel yang ada di dalam lab. Namun ia malah berkata kalau Burke meminta sampel disimpan hidup-hidup untuk diteliti perusahaan. Burke berkata bahwa sampel itu bernilai jutaan dolar jika mereka bisa membawanya. Perusahaan akan sangat senang karena sampel itu bisa mengembalikan kerugian yang mereka alami. Tentu saja Ripley tidak menyetujuinya karena perbuatannya bisa mengancam nyawa banyak orang. Tiba-tiba mereka mendengar alarm kalau para alien itu menuju tempat mereka. Untungnya mereka sudah meletakkan beberapa senjata otomatis yang dapat memperlambat gerak mereka. Namun jumlah alien itu terlalu banyak dan senjata otomatis itu pun secara perlahan kehabisan amunisi. Mereka menjadi khawatir kalau para alien itu bisa menerobos masuk. Kemudian Bishop memberitahu semua kalau ruang ventilasi udara pada mesin atmosfer mengalami kebocoran. Hal itu disebabkan tembakan senjata mereka saat berada di dalam. Kira-kira dalam 4 jam ke depan mesin itu akan hancur dan ledakannya memiliki jangkauan sejauh 40 km. Satu-satunya jalan hanyalah mencari cara untuk menghubungi kapal Sulaco yang saat ini berada di orbit. Yang menjadi masalah adalah alat komunikasi di tempat itu sudah hancur. Lalu Hicks berkata bahwa masih ada satu lagi menara komunikasi di ujung fasilitas koloni. Alat tersebut masih berfungsi namun harus dihidupkan secara manual. Dan akhirnya Bishop menawarkan diri akan pergi ke sana. Karena memang dia satu-satunya robot dan dirancang untuk melakukan banyak hal. Bishop akan melakukan remote pada sistem kendali Sulaco untuk menurunkan sebuah pesawat pengangkut barang. Di saat yang bersamaan, Gorman yang sebelumnya terluka sudah bangun dari pingsannya. Ripley juga akan menemani Newt yang saat ini sedang tidur di dalam laboratorium. Sesuatu hal yang tidak terduga terjadi.
seekor facehugger ternyata berhasil lolos dari tabung kaca. Makhluk itu berusaha menyerang Ripley. Ripley pun berusaha kabur, namun sayangnya pintu laboratorium mendadak terkunci. Anehnya, Burke yang sebenarnya melihat melalui layar monitor CCTV malah tidak memperdulikannya. Ripley nggak kehabisan akal. Ia memicu sistem pemadam kebakaran otomatis agar alarm berbunyi. Dan benar saja, Hicks dan yang lain mendengar alarm berbunyi lalu segera menuju laboratorium. Mereka melihat kalau facehugger itu berusaha menyerang Newt dan Ripley. Mereka langsung menembaki kaca lab lalu menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, mereka langsung mengetahui siapa dalam kekacauan tersebut yang gak lain adalah Burke, yang memang berusaha membuat salah satu dari mereka terinfeksi agar melahirkan Xenomorph. Motifnya gak lain adalah organisme itu akan diberikan kepada perusahaan yang akan membayarnya dengan mahal. Saat sedang melakukan interogasi, listrik fasilitas mendadak padam. Mereka menduga bahwa alien Xenomorph berhasil masuk ke dalam. Hicks memerintahkan anak buahnya siaga, lalu melalui radar mereka mendeteksi kalau para alien itu semakin dekat dengan mereka. Ternyata mereka bergerak melalui lorong langit-langit fasilitas. Para alien itu pun merangsek ke dalam, lalu Hicks dan anak buahnya berusaha menembaki alien tersebut. Dalam keadaan terdesak, mereka berusaha mencari jalan untuk kabur dari sana. Burke yang lari seorang diri malah berpapasan dengan salah satu alien lalu membunuhnya. Ripley dan yang lain kabur mengikuti Newt yang mengetahui jalur rahasia di dalam fasilitas. Namun para alien itu sepertinya berhasil membuntuti mereka. Seseorang bernama Vasquez berada di barisan belakang masih berusaha menembaki alien tersebut. Gorman berusaha menolongnya, sayangnya alien yang datang semakin banyak. Ia mengambil sebuah bom granat, lalu ia dan Vasquez akan mengorbankan diri untuk memperlambat gerak mereka. Sementara itu, Hicks mencoba menghubungi Bishop apakah ia sudah berhasil memperbaiki menara komunikasi. Bishop mengatakan bahwa alatnya masih berfungsi dan 15 menit lagi pesawat pendarat akan sampai ke fasilitas. Tanpa sengaja, Newt terlepas dari pegangan Ripley dan terjatuh ke dalam saluran air. Lalu Ripley dan Hicks berusaha menyusulnya, namun sebelum berhasil menolongnya, seekor alien datang lalu membawa Newt pergi dari sana. Sementara itu, pesawat pendarat sudah sampai. Bishop mengatakan bahwa waktu mereka tersisa 26 menit sebelum mesin atmosfer itu meledak. Ripley berkata kalau mereka tidak akan pergi tanpa Newt dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Mereka pun menggunakan pesawat pendarat masuk ke dalam mesin atmosfer. Ripley akan mencari sendirian karena Hicks terluka parah akibat terkena cairan asam alien. Newt saat ini terjebak dalam sarang alien dan ada sebuah telur menetas di hadapannya. Facehugger itu pun sudah siap melakukan serangan. Untung saja Ripley sampai ke sana tepat waktu dan menembak facehugger tersebut. Ripley langsung menyelamatkan Newt dan menggendongnya keluar. Sialnya, mereka malah masuk ke dalam ruangan di mana ratu alien sedang asik bertelur. Ratu alien itu langsung menyadari kedatangannya dan memanggil prajuritnya masuk ke dalam. Karena merasa terancam, Ripley menakut-nakuti ratu alien dengan senjata penyembur api. Ratu alien pun mengerti keinginannya dan meminta prajurit Xenomorph-nya mundur semua. Ripley memanfaatkan keadaan itu untuk keluar dari sana. Sampai di ujung sarang, Ripley langsung membakar semua telur-telur itu dan menghancurkan sarang ratu alien. Kejadian itu membuat alien-alien terjebak di dalam dan Ripley pun segera pergi dari sana. Ratu alien itu nggak diam begitu saja. Ia melepaskan kantong telurnya lalu mengejar Ripley. Ripley dan Newt berhasil menggunakan lift untuk naik ke atas, namun ternyata Bishop sudah tidak berada di sana. Ripley pun menjadi panik karena mesin atmosfer itu sepertinya sebentar lagi akan meledak. Ditambah ratu alien itu sudah berhasil naik ke atas menyusul Ripley. Hal itu pun membuat mereka berdua semakin terpojok. Untungnya, Bishop dengan pesawat pendarat muncul dari bawah. Ia langsung membuka pintu dan meminta Ripley segera naik ke pesawat. Bishop pun langsung membawa pesawat terbang ke angkasa dan gak lama kemudian mesin atmosfer itu meledak. Setelah sampai di kapal angkasa, Ripley berterima kasih kepada Bishop karena telah menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, tanpa mereka duga, ratu alien itu ternyata berada di dalam pesawat.
Kejadian ini cukup aneh, bagaimana ratu itu bisa berada di dalam pesawat. Ratu alien itu langsung menyerang Bishop dan membelah tubuh robotnya menjadi dua. Ripley meminta Newt pergi dari sana, sementara itu ia mengambil robot mengangkut barang untuk melawan ratu alien. Lalu Ripley membuka pintu kedap udara, ia akan melempar ratu alien itu keluar angkasa. Dengan robot pengangkut barang itu, Ripley berhasil membuatnya terjepit lalu membuka pintu pesawat. Dan setelah itu ratu alien itu pun terlempar keluar angkasa. Setelah peristiwa mengerikan yang ia alami, Ripley membawa Newt dan Hicks ke dalam kapsul hibernasi. Ia juga membawa potongan tubuh Bishop yang telah menyelamatkannya. Setelah itu, Ripley menyusul mereka untuk tidur di dalam kapsul hibernasi. Dan tentu saja, petualangan Ripley masih berlanjut pada film ketiga. Oke, kita akan masuk ke bagian penjelasan bagaimana ratu alien itu bisa berada di dalam pesawat. Saat Ripley masuk ke pesawat, ratu alien yang berada di belakangnya juga ikut masuk ke dalam. Karena saat itu memang pintu terbuka lebar. Ripley tidak menyadarinya karena dia langsung menuju ruang pilot. Dan ratu alien itu menunggu saat yang tepat untuk menyerang mereka. Selain itu, ada kejadian misterius di mana lift di bawah tiba-tiba terbuka yang membuat ratu alien itu dapat naik ke atas. Begitu juga dengan menghilangnya Bishop lalu tiba-tiba muncul dari bawah. Lalu apakah memang dia sengaja membuat ratu alien itu berhasil naik ke atas? Jika melihat film sebelumnya, robot-robot android itu ditugaskan mengumpulkan sampel dan memiliki ketertarikan dengan organisme asing. Dan itulah alur film Alien yang kedua. Kalau kalian punya kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.